Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga video kami buat bisa bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tentang pengadilan pajak. Sebelum lanjut, kita harus waspada karena sekarang pemerintah akan memakai cara kasar untuk meningkatkan pajak. Untuk lebih jelasnya, saksikan video kami sekarang. Penagihan pajak adalah tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung jawab pajak agar membayar utang pajak serta biaya penagihannya. Pengertian penagihan pajak menurut Smitro yang dinyatakan pada tahun 1996, ia menyatakan penagihan utang adalah tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebab wajib pajak tidak mengikuti ketentuan undang-undang pajak yang berlaku, terutama tentang pembayaran pajak terutang. Menurut Rusdi yang dinyatakan pada tahun 2004, ia menyatakan bahwa penagihan pajak yaitu tindakan yang dilakukan agar wajib pajak membayar utang pajak serta biaya penagihan hutang dengan dilakukannya peneguran atau peringatan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan dengan surat paksa, mengusulkan pencegahan, menyita dan menyandra serta menjual barang yang disita. Sementara itu, penanggung jawab pajak adalah orang maupun badan yang memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Lalu pejabat adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak. Dan jurusita pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang mencakup penagihan seketika dan sekaligus. Untuk dasar hukum penagihan pajak sendiri telah dicantumkan dalam Undang-Undang 1945 Nomor 19 Tahun 1997 yang diberlakukan pada tanggal 23 Mei 1997. Kemudian Undang-Undang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 pada tahun 2000 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Terdapat jenis penagihan pajak. Terdapat beberapa jenis penagihan, yakni penagihan pasif dan penagihan aktif, ataupun penagihan seketika. Apa perbedaan ketiga jenis penagihan itu? Apa konsekuensi yang diterima wajib pajak? Berikut penjelasannya. Yang pertama, penagihan pasif. Penagihan pasif. Untuk jenis penagihan pasif, DJP menerbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Dalam jenis ini, Fiskus hanya menyampaikan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang apabila dalam jarak 1 bulan sejak dikeluarkannya STP ataupun surat sejenis lainnya, wajib pajak tidak membayar pajak, maka dihasilkan tentang penagihan aktif. Yang kedua ada penagihan aktif. Penagihan aktif, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif yang tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, Fiskus dan jurusita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Yang ketiga, penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh Fiskus maupun jurusita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan utang pajak dari segala jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak. Tujuan penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah guna mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih. Apabila saat penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak tidak membayar, maka jurusita pajak akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo. Tata cara dan proses penagihan pajak. Terdapat beberapa tindakan maupun langkah yang dijalankan oleh jurusita pajak
dalam menjalankan penagihan pajak. Berikut tata cara dan proses penagihan pajak serta penjelasannya. 1. Penagihan dengan surat teguran. Surat teguran atau biasa disebut juga surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak tidak melunasi pajak terutang. Maka surat teguran akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuan surat teguran adalah memberikan peringatan terhadap penanggung pajak agar segera membayar utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara 2. Penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat yang dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung wajib pajak belum melunasi utang pajaknya. Dengan terbitnya surat paksa, wajib pajak harus membayar utang pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri maupun penyanderaan paksa badan dengan catatan diragukan itikat baiknya, serta mempunyai utang pajak minimal 100 juta. Pengeluaran surat paksa ini dikenakan biaya penagihan pajak sebesar 25.000. 3. Penagihan dengan surat sita. Surat sita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2 kali 24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa penanggung pajak tidak melunasi pajaknya, terdapat biaya penagihan pajak yang dibebankan untuk surat sita yaitu 75.000. Biaya yang diperuntukkan untuk pelaksanaan sita, penyitaan bukan semata-mata bertujuan untuk memperdagangkan barang milik penanggung pajak, melainkan petugas memanfaatkan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak membayar pajak terutangnya. 4. Penagihan dengan lelang. Lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak belum melunasi pajak terutangnya. Dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak dibagi sesuai jenis pajaknya. Berikut dasar-dasar yang perlu kita ketahui. Pertama, dasar penagihan PPh, PPM, PPNBM, serta bunga penagihan. Poin pertama, surat tagihan pajak. Kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar. Ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Keempat, surat keputusan pembetulan. Kelima, surat keputusan pemberatan. Keenam, putusan banding. Ketujuh, putusan peninjauan kembali sehingga total pajak yang perlu dilunasi bertambah. Kedua, dasar penagihan PBB. Pertama, surat pemberitahuan pajak terutang. Kedua, surat ketetapan. Ketiga, surat tagihan pajak. Daluarsa penagihan pajak. Penagihan pajak disebut daluarsa apabila sudah melewati batas waktu penagihan, yakni 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya dasar penagihan pajak. Jika sudah daluarsa, maka hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan karena hak penagihan atas utang pajak tersebut telah dianggap gugur. Jadi, dapat tertangguh atau melampaui 5 tahun jika pertama diterbitkannya surat paksa, kedua terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya, mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pelunasan. Yang ketiga, diterbitkannya SK PKB atau SK PKBT, sebab wajib pajak melakukan tindakan pidana perpajakan serta tindak pidana lain yang merugikan pendapatan negara. Yang keempat, terdapat penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
tentang kewajiban wajib pajak dalam penagihan. Wajib pajak memiliki kewajiban yang pertama, melakukan pelunasan hutang pajak sebelum jatuh tempo. Yang kedua, berkomitmen dalam membayar asuransi maupun penundaan pembayaran pajak. Yang ketiga, bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak. Dan yang keempat, tidak membayar undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa saat penagihan pajak yang menyebabkan tindakan pidana, misalnya memindah tangankan, menyembunyikan, menghilangkan, maupun memindahkan hak atas barang yang disita. Khusus tunggakan pajak, Bos Properti lunasi utang sebesar 6,95 miliar usai disandera selama 16 jam. Penyandera atau gizeling yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tangerang terhadap pengusaha properti membuahkan hasil setelah pengusaha properti melunasi utangnya sebesar 6,95 miliar. Pengusaha properti berinisial FE sebelumnya diketahui memiliki tunggakan pajak sebesar 6,95 miliar. FE pun ditangkap dan dititipkan di Lapas Kelas 11B Kabupaten Tankan, Sulawesi Selatan. Kepada Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tangerang, Wan Septa Nirwada mengatakan upaya gizeling terbukti efektif dalam penagihan pajak. Pasalnya setelah 16 jam di dalam sel, FE pun melakukan pelunasan hutangnya tersebut. Penyandera atau gizeling dianggap sebagai mekanisme yang dapat memberikan daya paksa dan efektif kepada wajib pajak yang tidak taat hukum, tutur Wan Septa dalam keterangan resmi. Wan Septa menambahkan bahwa gizeling FE bisa terlaksana dengan baik berkat kerjasama lintas instansi yaitu DJP, Polri, dan Badan Hukum Intelijen Negara di daerah Sumatera Selatan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, gizeling adalah pengikakan Sumatera waktu kebebasan penanggung pajak dengan menambahkan di tempat tertentu. Penanggung pajak yang dimaksud adalah orang pribadi yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk waktu yang menjalankan hak dan membuahi kewajiban pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, untuk tempat tertentu yang dimaksud harus tertutup, tersaingi dari masyarakat, memiliki fasilitas terbatas, serta mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai. Umumnya, Lapas menjadi tempat penyandera FP. Gizeling menjadi upaya terakhir yang dilakukan oleh jursita pajak dalam kegiatan penagihan aktif. Setelah sebelumnya dilakukan tindakan persuasif dan tindakan aktif berupa penyampaian surat tangguran, surat paksa, surat pemerintahan, melakukan penyertaan, bahkan sampai pencegahan.